asasi anak merupakan hak asasi manusia termuat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Anak adalah harapan bangsa di masa mendatang. Hak-hak yang harus dipenuhi oleh seorang anak terhadap orang tuanya sejak anak dilahirkan di dunia yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak atau yang disebut dengan Fundamental Rights and Freedoms of Children, serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Kekerasan sangat dekat dengan kehidupan anak. Pengalaman anak-anak berhadapan dengan kekerasan sangat beraneka ragam, baik dari segi bentuk-bentuk kekerasan yang dialami pelaku kekerasan, tempat kejadian, dan sebab-sebab terjadinya kekerasan. Orang tua yang memarahi anaknya hingga sampai memukul dengan sabuk, sapu, dan benda-benda lainnya, walaupun ini disebut dengan penganiayaan ringan, tetap saja perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditunjuk untuk menimbulkan rasa sakit luka pada tubuh orang lain, yang akibatnya semata-mata merupakan tujuan dari si penindak. Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain. Kekerasan merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang yang keadaannya lebih kuat secara fisik terhadap seseorang atau sejumlah orang yang keadaannya lebih lemah, baik secara fisik maupun non-fisik. Kekerasan ada seluruh bentuk perilaku verbal maupun non-verbal yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seorang atau sekelompok orang lain yang menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologis pada korban. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku baik yang berterbuka atau overt atau tertutup covert, baik yang bersifat menyerang ofensif atau bertahan defensif yang disertai oleh pengguna kekuatan kepada orang lain. Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersamaan dengan salah satu bentuk tindak pidana. Tindak kekerasan dapat dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan atau alat yang dipakai masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa, apalagi kalau kekerasan terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Seringkali tindak kekerasan ini disebut hidden crime atau kejahatan yang tersembunyi. Disebut demikian karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Kadang juga disebut dengan domestic violence atau kekerasan domestik. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sangatlah penting untuk dilakukan karena penderitaan fisik dan psikis yang dialami oleh para korban akibat perbuatan pelaku tindakan KDRT. Pelaksanaan perlindungan hukum perlu melibatkan pihak pemerintah, masyarakat, lembaga-lembaga sosial, lembaga bantuan hukum untuk memberikan rasa aman bagi korban dan bebas dari bentuk ancaman kekerasan fisik maupun psikis selama masa pemulihan kesehatannya. Adapun rumusan masalah dalam proposal penelitian kami adalah: yang pertama adalah bagaimana bentuk perlindungan anak bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua, apa yang menjadi faktor penyebab kekerasan anak. Dan yang ketiga, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perlindungan anak bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Fokus dan deskripsi fokus. Fokus penelitian. Dalam penelitian ini berfokus bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Deskripsi fokus penelitian ini: perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kekerasan dalam rumah tangga
adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, atau penasaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan. Tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan pada penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui bentuk perlindungan anak bagi korban kekerasan yang diberikan oleh LBH Apik Makassar. Dan yang kedua untuk mengetahui pandangan hukum tentang tindakan kekerasan pada anak akibat kekerasan dalam rumah tangga. Dan kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kegunaan teoritis untuk memberikan sumbangan pemikiran, pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. Dan yang kedua memberikan informasi secara ilmiah bagi masyarakat umum sehingga diharapkan dapat lebih mengetahui dan mengerti tentang upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Originalitas penelitian. Yang pertama yaitu Maidin Gautam, perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, yang diterbitkan oleh PT Rifika Aditama pada tahun 2014. Buku ini membahas secara menyeluruh mengenai problematika dan hak-hak anak serta perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dan yang kedua yaitu Amitoro Prakoso yang berjudul Hukum Perlindungan Anak, yang diterbitkan oleh Asraja Prasindo pada tahun 2016. Buku ini membahas tentang ruang lingkup hukum perlindungan anak, penerapan perlindungan anak, dan aspek-aspek lain terkait perlindungan anak di Indonesia. Dan yang ketiga Rika Saraswati yang berjudul Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, yang diterbitkan oleh PT Citra Aditya Bakti pada tahun 2015. Buku ini menjelaskan tentang hukum pidana anak dan implementasinya di Indonesia. Adapun perbedaan penelitian ini terhadap penelitian kami, yaitu penelitian ini membahas tentang perlindungan anak bagi korban kekerasan secara umum, sedangkan pada penelitian kami itu membahas tentang perlindungan anak secara umum yang dilakukan oleh LBH Apik Makassar. LBH Makassar ialah lembaga bantuan hukum bagi perempuan dan bagi kelompok rentan. Adapun kelompok rentan itu bisa dikaitkan dengan seorang anak yang mengalami sebuah kekerasan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelumnya saya akan melanjutkan materi dari saudari Zakia. Sebelumnya perkenalkan, saya atas nama Muhaimin dengan NIM 10.112.1034. Jadi yang saya akan lanjutkan di sini yaitu tinjauan teoritik. Mengenai tinjauan teoritik itu di bagian kedua, tentunya tinjauan secara umum di mana pengertian perlindungan anak, apa-apa saja sih bentuk dari perlindungan anak, bagaimana cara kita merealisasikan bentuk perlindungan anak tersebut. Nah, dasar hukum perlindungan anak tentunya dasar yang digunakan ada pada Undang-Undang Dasar itu sendiri. Hak-hak dan kewajiban seorang anak tentunya diatur baik dalam segi dalam negara maupun dalam adat serta agama, tentunya diatur. Nah, selanjutnya bentuk kekerasan terhadap anak, hal seperti apa, tentunya kita para audiensi tentunya sudah memahami bentuk kekerasan apa saja, baik terkait psikis seorang anak dan terlebih lagi tentang fisik terhadap anak tersebut. Selanjutnya metodologi penelitian. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai metodologi penelitian, bahwasanya metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Penelitian merupakan aktivitas menelaah suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah secara terancang atau secara dengan sistematis untuk menemukan pengetahuan baru yang terandalkan kebenarannya, atau dalam kata lain objektif dan sahih mengenai dunia alam dan dunia sosial. Penelitian dimaknai sebagai sebuah proses mengamati fenomena secara mendalam dari dimensi yang berbeda. Penelitian
adalah proses sebuah ketika seorang mengamati fenomena secara mendalam dan mengumpulkan data dan kemudian menarik beberapa kesimpulan dari data tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis dan lokasi penelitian. Jenis penelitian yaitu yang digunakan adalah penelitian hukum normatif ataupun empiris. Penelitian normatif ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana berkarya hukum di lingkungan masyarakat. Sedangkan penelitian empiris ialah jenis penelitian dengan mengumpulkan data-data yang bersifat sekunder, penghubungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif atau perundang-undangan dan penelitian secara faktual pada setiap peristiwa hukum tentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya, lokasi penelitian. Penelitian ini memilih lokasi pada Lembaga Bantuan Hukum atau LBH APIK Makassar dengan argumentasi bahwa pemilihan lokasi tersebut memenuhi persyaratan sebagai lokasi penelitian untuk memperoleh data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan. Selanjutnya, sumber data. Penelitian ini menggunakan data penelitian dari LBH APIK Makassar dengan menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder, di mana data primer ialah data yang diperoleh melalui field research atau penelitian lapangan dengan melalui interview, yaitu berarti kegiatan langsung ke lapangan, terjun langsung ke lapangan tentunya, dengan mengadakan wawancara dengan informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas dan mendalam. Selanjutnya, data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui library research atau penelitian kepustakaan. Dengan ini penulis berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari buku-buku, peraturan, perundang-undangan, dan publikasi lainnya. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah di mana perangkat untuk menggali data primer dari responden sebagai sumber data terpenting dalam sebuah penelitian survei. Bagian ini menjelaskan tentang alat pengumpulan data yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi penelitian. Adapun instrumen penelitian yang digunakan sebagai berikut. Mungkin para audiens bisa melihat di yang saya jelaskan atau yang saya paparkan, saya bacakan. Jadi yang pertama tentunya tahap pertama ERC atau penelitian sebagai instrumen. Selanjutnya MARS atau pedoman wawancara, dan yang terakhir Saturn atau handphone atau kamera untuk dokumentasi tentunya. Selanjutnya teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama observasi. Dalam teknik ini pengamatan yang dilakukan peneliti harus berpokok pada jalur tujuan penelitian yang dilakukan. Pengamatan dimungkinkan berfokus pada fenomena sosial maupun perilaku-perilaku sosial. Dengan ketentuan pengamatan itu harus tetap selaras dengan judul, tipe, dan tujuan penelitian. Yang kedua, atau yang selanjutnya, wawancara. Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab tentunya, sambil bertatap muka antar peneliti dan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan pedoman wawancara. Untuk mendapatkan informasi lebih, penelitian ini melakukan wawancara dengan informan yang terdiri atas beberapa pihak yang bertanggung jawab, yaitu Direktur LBH APIK Makassar tentunya. Selanjutnya, analisa data. Analisa data merupakan suatu langkah yang kritis atau bisa dikatakan sesuatu yang sangat kritis dalam penelitian. Setelah pengolahan data, penelitian kemudian menganalisis data dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Artinya analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek
dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran garis besar untuk menarik suatu kesimpulan tentunya. Mungkin itulah pemaparan atau pembacaan materi dari lanjutan dari materi saudari Zakia. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan kalimat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.